Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Dea Aprilia, yang kedua Pinky Permatasari, dan yang ketiga Nuraini Herviana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai e-commerce, pasar digital, dan juga barang digital. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui materi ini, harap menyaksikan video ini dengan baik-baik, memahami materinya dengan baik, dan nanti materinya akan saya berikan di description box di bawah. Teman-teman bisa download atau sekedar membuka pada Google Drive-nya. Selamat menyaksikan videonya, semoga teman-teman menjadi paham ya. Kenalkan, nama saya Nuraini Herviana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu e-commerce dan internet. Dalam e-commerce dan internet mencakup 3 subbab. Yang pertama yaitu e-commerce today. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial yang dimungkinkan secara digital antara dan di antara organisasi dan individu. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintas batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Revolusi e-commerce masih berlangsung. Individu dan bisnis akan semakin banyak menggunakan internet untuk melakukan perdagangan karena semakin banyak produk dan layanan yang online, dan rumah tangga beralih ke telekomunikasi broadband. Lebih banyak industri akan diubah oleh e-commerce, termasuk reservasi perjalanan, musik dan hiburan, berita, perangkat lunak, pendidikan, dan keuangan. Dalam hal ini, memunculkan pertumbuhan e-commerce. Yang pertama yaitu transformasi bisnis. E-niaga tetap menjadi bentuk perdagangan yang tumbuh paling cepat jika dibandingkan dengan toko retail fisik, layanan, dan hiburan. Yang kedua yaitu pondasi teknologi, seperti ponsel cerdas, komputer tablet, dan perangkat seluler yang kuat mendukung musik, penjelajahan web, dan hiburan, serta komunikasi suara. Podcasting dan streaming lepas landas sebagai media distribusi video, radio, dan konten buatan pengguna. Yang ketiga yaitu model bisnis baru. Dalam hal ini muncul lebih dari setengah populasi pengguna internet telah bergabung dengan jejaring sosial online, berkontribusi ke situs bookmark sosial, membuat blog, dan berbagai foto. Bersama-sama situs ini menciptakan audiens online yang sangat besar, sebesar televisi yang menarik bagi pemasar. Pada 2012, jejaring sosial menyumbang sekitar 20% waktu online. Yang kedua, dalam sebab ini yaitu mengapa e-commerce berbeda. Jawabannya terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan juga telepon. Dalam hal ini terdapat 8 subbab. Yang pertama yaitu ubiquity, yang kedua jangkauan global, yang ketiga standar universal, yang keempat layanan kekayaan, yang kelima interaktivitas, yang keenam kepadatan informasi, yang ketujuh personalisasi atau kustomisasi, yang kedelapan yaitu teknologi sosial, pembuatan konten pengguna, dan jejaring sosial. Yang terakhir dalam subbab kali ini yaitu konsep utama dalam e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital di pasar global. Di sini saya akan menjelaskan pasar digital terlebih dahulu. Pasar digital internet telah memperluas penjualan barang digital secara signifikan. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia
dapat bertukar informasi dalam jumlah besar secara langsung, seketika, dan gratis. Hasilnya, internet telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang lebih rendah. Biaya menu yang lebih rendah atau biaya perdagangan untuk mengubah harga, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Pasar digital baru ini dapat mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan tergantung pada sifat produk dan layanan yang dijual, dan hal itu dapat menyebabkan penundaan tambahan dalam kepuasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital, seperti track musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, koran, majalah, dan buku semuanya dapat diekspresikan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Saat ini, semua produk ini dikirimkan sebagai streaming atau unduhan digital, sementara rekan fisik mereka mengalami penurunan penjualan. Dampak internet di pasar untuk jenis barang digital ini sangat revolusioner, dan kami melihat hasilnya di sekitar kami setiap hari. Bisnis yang bergantung pada produk fisik untuk penjualan seperti toko buku, toko musik, penerbit buku, label musik, dan studio film menghadapi kemungkinan penurunan penjualan dan bahkan kehancuran bisnis mereka. Langganan koran dan majalah dalam bentuk cetak menurun, sementara jumlah pembaca dan langganan online berkembang. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang e-commerce, bisnis, dan teknologi. Yang pertama ada jenis-jenis e-commerce. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Tapi sebelumnya ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya dengan melihat sifat pesertanya. Jadi peserta dari pembeli itu kan banyak banget gitu, nggak bisa kita deteksi satu persatu, tapi kita bisa mengklasifikasikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, bisnis ke konsumen atau B2C. Perdagangan elektronik melibatkan produk dan layanan retail untuk pembeli individu. Yang kedua, bisnis ke bisnis atau B2B. Perdagangan elektronik melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Dan yang terakhir, konsumen ke konsumen atau C2C. Perdagangan elektronik melibatkan konsumen menjual langsung ke konsumen. Cara lain untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik adalah dari segi platform yang digunakan oleh peserta dalam suatu transaksi. Lanjut kita ke submateri yang kedua, yaitu model bisnis pekerjaan. Perubahan ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi untuk model bisnis yang sama sekali baru muncul, sementara menghancurkan model bisnis lama. Nah, jadi nggak jarang juga kalau misal nih karakteristik dari suatu bisnis baru itu kan menciptakan ide baru yang tentu saja akan memicu potensi kerusakan. Ya nggak kerusakan sih, maksudnya itu potensi kebangkrutan, kemunduran, atau ketidaklakuan dari produk sebelumnya atau usaha sebelumnya. Karena semisal dari produk sebelumnya itu masih menggunakan teknologi yang sederhana, terus pada bisnis yang baru ini kita menggunakan teknologi yang canggih, tentu saja masyarakat ataupun konsumen memilih untuk menggunakan teknologi yang canggih karena memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, mengefisiensi tenaga kerja, banyak banget. Maka dari itu, tentu saja perusahaan atau bisnis sebelumnya akan kalah dengan perusahaan atau inovasi yang baru. Nah, maka dari itu kita sebagai pelaku bisnis harus selalu berinovasi agar tidak kalah saing dengan pendatang baru atau pengusaha-pengusaha baru yang memiliki inovasi lebih banyak atau lebih baik dari kita.
Nah, untuk aliran dari model bisnis tadi, yang pertama dari pintu gerbang. Nah, selanjutnya dari pintu gerbang itu kita beralih ke e-tailer. Yang ketiga ada model pendapatan penjualan, terus model pendapatan langganan, model pendapatan gratis atau premium, model pendapatan biaya transaksi, penyedia komunitas, penyedia layanan, pencipta pasar, pialang transaksi, penyedia konten, dan yang terakhir model pendapatan afiliasi. Nah, itu tadi adalah perjalanan dari model bisnis mulai dari awal sampai dengan akhir. Submateri yang ketiga yaitu model pendapatan e-commerce. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan laba, dan menghasilkan pengembalian investasi yang superior. Model pendapatan periklanan. Jadi model pendapatan e-commerce itu ada banyak banget. Salah satunya adalah model pendapatan periklanan. Nah, misal kita melihat televisi. Nggak jarang atau seringnya itu kita menontonnya itu iklan daripada sinetron tersebut. Misal nih kita lagi nonton Ikatan Cinta, tiba-tiba ada iklan makanan yaitu Lemonilo. Nah, itu mereka itu bayar. Nah, mereka itu bayarnya per detik. Jadi per detiknya itu berapa juta ya. Mereka itu hitungannya per detik dan jutaan. Kayak kemarin itu saya pernah lihat di berita atau baca sebuah artikel gitu, kalau MS Glow itu cuman berapa sekian detik gitu harganya sampai puluhan juta loh. Nggak main-main kalau kita itu akan menayangkan produk kita pada sebuah televisi, apalagi kita akan mengiklankan. Nah, dari iklan yang berapa detik tadi kita harus berpikir bagaimana caranya agar iklan ini menarik konsumen dan konsumen itu nggak bosen gitu nontonnya, walaupun itu cuma beberapa detik. Nah, itu tadi salah satu penghasilan dari e-commerce, karena kan perusahaan televisi itu merupakan e-commerce. Mereka itu menggunakan teknologi yang terbaru gitu. Mereka selalu mengupdate teknologi yang terbaru, menggunakan sistem informasi yang baru. Dan kalaupun mereka nggak selalu mengupdate, tentu saja mereka akan tertinggal dengan teknologi yang terus-menerus berdatangan, karena semakin maju perkembangan zaman, tentu saja teknologinya itu semakin maju juga. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu jaringan sosial dan kebijaksanaan crowds. Situs jejaring sosial yaitu menghubungkan orang-orang melalui bisnis bersama atau koneksi pribadi mereka, memungkinkan mereka untuk menambang teman mereka dan teman-teman mereka. Maksudnya menambang itu mereka bisa kayak menambah teman gitu. Misal kita membuat akun di Facebook. Nah, apabila kita membuat akun, pada permulaan membuat akun itu kan kita mengisi data diri, terus mengisi foto profile dan lain sebagainya. Setelah itu kita mencari teman, kita add teman, menambahkan teman, terus mereka, kalau teman itu mengkonfirmasi, maka kita akan berteman dengan dia. Nah, seperti itu yang dikatakan dari jaringan sosial. Begitupun juga dengan sosial media yang lainnya seperti Instagram, Twitter, TikTok, YouTube itu kan kita harus mensubscribe gitu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini juga ya, karena agar kita itu selalu berteman gitu. Kita punya koneksi, kita menjalin silaturahmi gitu. Terus yang kedua, kebijaksanaan banyak orang, yaitu membuat situs tempat ribuan bahkan jutaan orang dapat berinteraksi, menawarkan cara baru bagi perusahaan bisnis untuk memasarkan dan mengiklankan, untuk menemukan siapa yang menyukai produk mereka. Nah, ini tuh misalnya e-commerce Shopee. Banyak banget kan di situ. Shopee itu sebenarnya Shopee itu menetapkan pajak untuk penjual, tetapi pajaknya kan cuma sedikit. Mereka misal aku mau menjual produk aku di Shopee, aku nggak harus bayar sewa kayak di toko-toko itu, cuma kita harus membayarkan pajak sebagai ganti dari sewa tersebut. Nah, di aplikasi Shopee tersebut kita bisa menawarkan barang yang bisa kita tawarkan ke ribuan orang. Itu tadi penjelasan dari kebijaksanaan Crown. Jadi kita bisa
melibatkan banyak orang gitu untuk memasarkan produk kita. Tentu saja kalau kita menggunakan e-commerce misal dari Shopee, Tokopedia, Lazada atau lain sebagainya, itu banyak sekali yang mengakses karena zaman sekarang ini anak muda, orang tua, bahkan anak kecil semuanya memegang gadget. Mereka menggunakan internet, mereka mulai terbiasa untuk berbelanja online. Maka dari itu sebagai pengusaha, terutama pengusaha barang, kita harus mampu memasarkan produk kita dengan cara mengaitkan produk kita itu dengan e-commerce. Dengan kata lain, kita menggunakan e-commerce untuk berjualan. Jadi kita nggak perlu tuh ke pinggir jalan gitu menawarkan door to door, itu nggak perlu. Kita cuma tinggal posting dan mereka yang datang sendiri gitu. Mereka bisa melihat produk kita, mereka bisa chat dengan kita melalui chat di Shopee ataupun kita menggunakan WhatsApp atau web gitu. Jadi kita sebagai pengusaha baru harus selalu berinovasi, atau bahkan sebagai pengusaha lama harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Yang kelima yaitu pemasaran e-commerce. Meskipun e-commerce dan internet telah mengubah saluran industri dan mengaktifkan model bisnis baru, tidak ada industri yang lebih terpengaruh daripada komunikasi pemasaran, dan pemasaran internet menyediakan cara baru bagi pemasar untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional. Nah, pada submateri yang terakhir ini yaitu B2B e-commerce, yaitu efisiensi baru dan hubungan. Di awal tadi udah kita belajar mengenai 3 klasifikasi dari penjual atau e-commerce-nya sendiri. Ada B2B, B2C dan C2C. Nah, di sini kita belajar tentang B2B e-commerce. Perdagangan antara perusahaan bisnis mewakili pasar yang sangat besar. Proses merupakan perdagangan di antara perusahaan bisnis adalah kompleks dan membutuhkan intervensi manusia yang signifikan, dan oleh karena itu menghabiskan sumber daya yang signifikan juga. B2B e-commerce mengubah pola dan sistem pengadaan yang ada dan merancang serta menerapkan solusi B2B berbasis internet yang baru. E-commerce bisnis ke bisnis merujuk untuk transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Transaksi ini semakin mengalir melalui berbagai mekanisme berkemampuan internet yang berbeda. Pada selanjutnya ini kita akan memasuki pada materi layanan dan aplikasi berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi ini termasuk layanan geososial, geoadvertising, dan layanan geoinformal. 74% pemilik telepon pintar menggunakan layanan berbasis lokasi. Apa yang menyatukan kegiatan ini dan menjadi dasar untuk perdagangan seluler adalah layanan peta yang mendukung sistem penentuan posisi global atau GPS. Facebook dan Google adalah contoh salah satu layanan geososial. Layanan geososial ini dapat membantu Anda menemukan teman atau ditemukan oleh teman Anda dengan check-in ke layanan tersebut, mengumumkan kehadiran Anda di restoran atau di tempat lain. Lalu, materi selanjutnya mengenai layanan perdagangan seluler lainnya. Bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat seluler mereka. Pelanggan JP Morgan Chase dan Bank of America dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Penyedia iklan tampilan seluler terbesar adalah platform IAD, Apple, dan platform Google AdMob. Keduanya ini dengan pangsa pasar sebesar 21%, diikuti oleh milenial media Facebook, berada di urutan keempat, tetapi bergerak cepat untuk mengejar ketinggalan. Materi selanjutnya ini mengenai membangun kehadiran e-commerce yang sukses, membutuhkan pemahaman yang tajam tentang bisnis, teknologi, dan masalah sosial, serta pendekatan yang sistematis. Anggap saja kita dihadapkan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Yang pertama, kita harus menyadari area utama di mana kita perlu membuat keputusan.
Di bidang organisasi dan sumber daya manusia, kita harus mengumpulkan tim individu yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membangun dan mengelola situs e-niaga yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan penting tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial, serta informasi yang akan diterapkan di situs kita. Seluruh upaya pengembangan situs harus dikelola dengan cermat jika kita berharap dapat menghindari bencana yang terjadi di beberapa perusahaan. Kita juga akan membutuhkan untuk membuat keputusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur telekomunikasi situs kita. Tuntutan pelanggan kita harus mendorong pilihan teknologi kita. Pelanggan kita akan menginginkan teknologi yang memungkinkan mereka menemukan apa yang mereka inginkan dengan mudah, melihat produk, membeli produk, dan kemudian menerima produk dari gudang kita dengan cepat. Kita juga harus mempertimbangkan desain situs kita dengan cermat. Setelah mengidentifikasi area keputusan utama, kita juga perlu memikirkan rencana untuk proyek tersebut. Lalu materi selanjutnya adalah mengenai tujuan bisnis, fungsi sistem, dan persyaratan informasi. Tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang kita inginkan untuk dimiliki di situs kita. Sedangkan fungsi sistem adalah jenis kemampuan sistem informasi yang kita perlukan untuk mencapai tujuan bisnis kita. Contohnya saja nih, tujuan bisnisnya adalah mengenai menjalankan transaksi. Fungsi sistemnya bisa seperti keranjang belanja atau pembayaran, dan persyaratan informasinya bisa seperti clearing, kartu kredit yang aman, dan banyak. Kemudian contohnya ada pula akumulasi pelanggan. Fungsi sistemnya database pelanggan, persyaratan informasinya bisa seperti nama, alamat, telepon, dan email untuk semua. Lalu tujuan bisnisnya untuk informasi. Fungsi sistemnya bisa seperti bermacam-macam. Lalu persyaratan informasinya bisa seperti pelanggan, pendaftaran, dan pelanggan online. Terakhir adalah membangun situs web in-house versus outsourcing. Ada banyak pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Banyak hal tergantung pada seberapa banyak uang yang kita keluarkan. Pilihannya berkisar dari mengalihdayakan seluruh pengembangan situs web ke vendor eksternal hingga membangun semuanya sendiri atau in-house. Nah, di sini bisa seperti keputusan membangun. Jika kita memilih untuk membangun situs kita sendiri, ada berbagai pilihan, kecuali kita cukup ahli, kita harus menggunakan template yang sudah dibuat sebelumnya untuk membuat situs web. Misalnya ada Yahoo, Merchant Solution, Amazon Stores, dan eBay, semuanya menyediakan template yang hanya meminta kita untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, serta menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web yang telah dibuat. Lalu ada pula keputusan hosting. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan outsourcing hosting dan membayar perusahaan untuk menghost situs web mereka. Yang berarti bahwa perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut hidup atau dapat diakses 24 jam sehari, dan perusahaan menyetujui biaya bulanan. Bisnis tidak perlu memperhatikan aspek teknis dalam menyiapkan dan memelihara server web, tautan telekomunikasi, atau staf khusus. Lalu ada pula anggaran situs web. Situs web sederhana dapat dibuat dan di-hosting dengan biaya tahun pertama sebesar $5.000. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Maksudnya di penghujung materi video pembelajaran kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 meminta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman semua mau memaafkan dari kesalahan kita ya. Dan sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton, yang udah meluangkan waktu dan meluangkan kuotanya untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.